Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat luar biasa sekali. Hari esok harus lebih baik. Di penghujung 2023 kita hadir langsung bersiaran dari Kabupaten Konai Utara, Sulawesi Tenggara. Nah, dengan tema yang sangat menarik ini sudah ada jemaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk berdiri Bapak Mastari. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang terlebih nanti oleh Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri akan menjawab yang terlebih dahulu. Silakan Pak Mastari dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesehatan. Orang luar warga Konawe bisa hadir bersama Damai Indonesiaku pada siang hari ini. Alhamdulillah. Kita telah mendengarkan bersama apa yang diberikan tadi oleh Ustadz Syekh Ahmad dan Profesor Abdul Muta'ali tentang lebih baik hari esok. Ya. Sudah tentu untuk baik hari esok harus ada persiapan-persiapan. Persiapan mental, persiapan materi, persiapan fisik dan lain-lain. Ya. Dan persiapan-persiapan itu sudah tentu berbeda-beda. Bagaimana yang harus disiapkan oleh pemerintah, bagaimana persiapan kami umat masyarakat, dan bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh pemimpin umat. Mungkin perlu dijelaskan kepada kita semua, seluruh warga negara Republik Indonesia, supaya jangan hanya masyarakat rakyat saja yang mempersiapkan diri untuk menggapai hari esok yang baik. Ya. Tapi juga pemerintah harus mempersiapkan dengan baik, pemimpin umat juga harus mempersiapkan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mastari atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Tidak hanya warga atau masyarakat yang dituntut untuk mempersiapkan hari esok yang harapannya harus lebih baik. Nah, seperti apakah persiapan yang harus dilakukan oleh pemimpin, kemudian juga pemerintah khususnya pemimpin umat untuk mempersiapkannya. Syekh Ahmad Al-Misri terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Persiapan yang dilakukan ini bukan hanya individu, perorangan. Tapi ada muhasabah yang dilakukan oleh setiap institut negara. Setiap direktur, kepala rumah tangga, setiap muslim, setiap manusia, setiap muslimah. Kalau kita secara umum manusia, kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Tapi bagaimana tugasnya seorang pemimpin, pemerintahan untuk melakukan muhasabah atau bersiapan untuk esok hari. Yang pertama, pasti dalam interaksi mereka dengan masyarakat, dalam mendesakan sebuah program, kadang-kadang terjadi kesalahan. Maka kita harus menyampaikan kesalahan tersebut dengan kalimat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Jika terjadi kekeliruan, kita saling menyempurnakan, saling memperbaiki. Bukan saling menuduh, karena kita membangun negara bersama. Jadi mereka manusia, terjadi kelebihan, kekurangan, kebaikan, keburukan, kesalahan, kebenaran. Yang baik kita puji, yang salah dan kurang kita koreksi bersama. Tanpa ada cacian, tanpa ada makian, tanpa ada penghinaan. Jadi dengan akhlakul karimah. Maka jika terjadi di tahun kemarin atau tahun ini 2023, sebelum memasuki tahun baru, kita duduk bersama pemimpin kita. Kita meminta waktu, kita sampaikan bahwa mohon maaf terjadi kesalahan ini dan itu. Agar mereka itu mencatat, agar menjadi koreksian untuk tahun depan. Itu yang bisa pemimpin lakukan. Yang kedua, pemimpin harus memberikan peluang. Seperti Bapak Bupati duduk sama masyarakat. Saya yakin selepas acara ini, pasti ada yang punya urusan, ada yang punya hajat, ada yang punya usulan. Bisa disampaikan secara langsung, mumpung beliau ada. Jadi inilah yang beliau akan lakukan. Pak Bupati, mohon maaf di wilayah kami nggak ada ini. Bisa menjadi usulan dan catatan untuk beliau. Maka untuk pemerintahan dan pemimpin selalu mendengarkan suara rakyat. Bukan hanya orang yang di sekitarnya. Karena yang di sekitarnya ya siap Pak, sudah Pak, aman Pak, tenang Pak. Tapi kalau kita mendengarkan masyarakat, benar-benar secara langsung kita terjun bebas. Kalau perlu Pak Bupati atau pejabat lainnya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, nggak usah diam-diam ke warga, diam-diam mengundang kepala
daerah ini dan lain sebagainya. Kita mendengarkan secara langsung. Pak, saya dapat mengada-adakan sesuatu, katanya jalanan ini rusak. Pura-pura aja sama pemimpin wilayah tersebut. Nanti dia akan ngocor, oh ya Pak, mohon maaf ada yang rusak ini. Bisa kita sampaikan. Dan harus kita bersuara juga, jangan kita diam doang. Masyarakat juga wajib menyampaikan, pemerintah wajib melayani. Mereka ditugaskan negara seperti yang Pak Bupati sampaikan. Beliau melayani. Ketika di sini gak ada listrik, beliau ketemu PLN. Karena tugas mereka semua melayani. Dan tugas mulia. Maka pemimpin itu bukan sebuah keistimewaan, tapi sebuah beban. Bukan kemuliaan, tapi beban. Beban bukan di dunia, tapi juga tanggung jawab di akhirat. Maka pemerintah wajib terus mengoreksi kesalahannya, mempersiapkan yang terbaik. Seperti Pak Bupati maupun kepala daerah yang lain, tahun depan apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka ingin lakukan untuk masyarakat. Harus masyarakat makin lama, makin sejahtera, makin makmur. Seperti wilayah di sini, harus kita wilayah di sini kaya. Bagaimana memakmurkan, membangun SDM-nya dan lain. Agar nanti ke depan kita bukan minta, tapi kita memberi. Dan itu yang diceritakan Pak Bupati kepada kami tadi. Harapan kita bukan hanya Pak Bupati, semua sampai ke tingkatan presiden, sampai ke tingkatan kepala desa, sampai RT RW, semua harus bergerak untuk demikian. Maka harapan kita mudah-mudahan menyambung suara antum tadi pertanyaannya, mudah-mudahan itu didengar Pak Bupati dan semua kepala daerah yang menonton acara ini. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan menjadi lebih bagus lagi. Amin, Dan amin. insya Allah mudah-mudahan tahun depan masyarakat lebih sejahtera lagi. Mudah-mudahan insya Allah semua senantiasa diberikan istiqamah, taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Masya Allah luar biasa sekali. Di panggung tadi juga Pak Bupati sudah mendeklarasikan dirinya bahwa saya adalah pelayan masyarakat. Masya Allah hingga tidak segan langsung turun langsung untuk memeriksa bagaimana kondisi warganya, bagaimana kondisi rakyatnya. Nah,